Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ajilni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran kelas 11 ATPH. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran. Kompetensi dasar 3.11 menerapkan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman. 4.11 melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman, peserta didik mampu melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah jenis organisme pengganggu tanaman sayuran, bentuk kerusakan tanaman sayuran berdasarkan jenis OPT yang menyerang, metode pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran, dan alat pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran. Ada banyak jenis golongan hama yang mengganggu tanaman sayuran yang terdiri dari dua golongan besar, yaitu ada vertebrata dan invertebrata. Berikut beberapa jenis hama yang sering mengganggu tanaman sayuran daun, antara lain thrips, apis, dan tungau. Bentuk kerusakan tanaman sayuran berdasarkan jenis OPT yang menyerang. Bentuk kerusakan oleh sebab hama. Berdasarkan bentuk kerusakannya pada suatu tanaman, dapat diketahui hama apa yang melakukan kerusakan pada suatu tanaman tersebut, karena setiap hama akan meninggalkan bekas aktivitasnya di suatu tanaman. Hama dari kelompok hewan vertebrata seperti gajah, babi hutan, tikus, dan sebagainya akan meninggalkan jejak atau bentuk kerusakan yang jelas berdasarkan kebiasaan hewan tersebut merusak. Misalnya, gajah akan meninggalkan jejak atau bentuk kerusakan berupa injakannya, tumburan badannya, atau kerusakan oleh belalainya. Hama dari kelompok invertebrata, utamanya serangga, akan meninggalkan bentuk kerusakan sesuai dengan tipe mulut daripada serangga yang melakukan serangan. Ada beberapa tipe mulut serangga yang masing-masing tipe menyebabkan kerusakan dengan bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan tipe mulut ini dapat diketahui jenis hama yang melakukan serangan. Pada dasarnya, alat mulut serangga dapat digolongkan menjadi tiga tipe utama, yaitu mandibulat. Mandibulat ini untuk memotong atau menggigit dan mengunyah bahan makanan padat. Selanjutnya, haustelat, untuk mengambil bahan cair atau bahan makanan yang terlarut, dan kombinasi, untuk mengambil bahan makanan padat atau cair. Kemudian, ketiga tipe tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa tipe. Berikut adalah contoh tipe mulut serangga hama. Pertama, tipe mulut menggigit mengunyah. Bentuk kerusakannya, adanya bekas gigitan yang dimulai dari pinggir daun dan atau adanya bekas gigitan pada bagian tengah daun. Kelompok serangan hama yaitu Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera, contohnya Spodoptera sp, Agrotis sp, Heliotis sp, dan Oryctes sp. Yang kedua, tipe mulut menusuk mengisap. Bentuk kerusakannya, bercak merah atau coklat atau hitam bekas hisapan pada daun, buah, atau batang tanaman, atau adanya puru atau bintil pada daun atau buah. Kelompok serangga hama yang menyerangnya adalah Hemiptera, contohnya kepik, walang sangit. Tipe mulut yang ketiga yaitu meraut dan meraut menghisap. Bentuk kerusakannya adanya bercak-bercak putih pada daun dan daun menjadi salah bentuk. Kelompok serangga hama yang melakukannya adalah Thysanoptera, contohnya Thrips sp.
Tipe mulut menggerek. Bentuk kerusakannya adanya bekas gerekan pada daun tertutup oleh kulit luar daun atau epidermis, gerekan pada ranting, cabang, atau batang tanaman. Kelompok serangga hama yang melakukannya adalah diptera atau larva Coleoptera. Bentuk kerusakan oleh sebab penyakit. Bentuk kerusakan oleh sebab penyakit dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hiperplasia. Hiperplasia adalah pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan atau pembesaran sel-sel. Dinamakan juga hipertrofi, yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa pada suatu organ tumbuhan dari segi ukuran, seperti keriting, kudis, puru-puru, bintil-bintil. Kemudian hipoplasia. Hipoplasia adalah pertumbuhan yang mengecil dari bagian tumbuhan dengan kekurangan sel-sel seperti kerdil. Tanaman tidak dapat mencapai ukuran yang normal disebabkan oleh infeksi bakteri virus. Selanjutnya kekeringan atau layu. Ciri penyakit layu ialah gugurnya daun-daun yang diikuti keringnya batang dan matinya tunas-tunas, kadang akar tidak berfungsi lagi. Hal ini dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, nematoda, larva Coleoptera, larva diptera, larva Lepidoptera, atau oleh rayap. Misalnya, serangan bakteri Pseudomonas sp menyerang pembuluh pengangkut pada tanaman sehingga pembuluh tersebut penuh bakteri, jalan air terhambat, tak bisa mencapai daun. Akhirnya, daun menjadi layu. Tanaman layu oleh sebab patogen ini, apabila batangnya dipotong melintang, akan kelihatan penampang melintang berwarna coklat. Apabila kita pijat, akan keluar lendir yang berwarna putih yang merupakan massa jutaan bakteri. Sedangkan tanaman yang layu oleh sebab cendawan tidak mengeluarkan lendir. Kemudian nekrosa merupakan matinya beberapa jaringan tanaman oleh karena jamur, bakteri, virus, defisiensi unsur hara, atau oleh sebab serangga. Beberapa contoh nekrosa antara lain adalah bercak-bercak daun. Bercak daun ini adalah bercak nekrosa yang mempunyai batas-batas tegas disebabkan oleh jamur, yang merupakan hasil infeksi lokal di mana pertumbuhan jamur terhalang oleh jaringan pemisah. Misalnya, infeksi oleh Cercospora sp. Kemudian holonekrosa berupa garis dan jalur. Yang ketiga, busuk kering, busuk basah. Keempat, busuk basah. Busuk basah adalah nekrosa berlendir dan basah. Contoh dari bakteri Erwinia carotophora, tanaman yang terserang daunnya bercak berair, kemudian warnanya berubah menjadi kecoklatan, busuk lunak berlendir. Bakteri ini banyak menyerang tanaman sayuran dan baru menyerang apabila ada bagian tanaman yang luka. Mengamati gejala kerusakan pada tanaman berdasarkan perubahan warna dan kenampakan permukaannya. Terjadinya perubahan warna bagian tumbuhan dapat berupa daun menguning karena serangan jamur, bakteri, virus, kekurangan air, atau karena defisiensi unsur hara. Kemudian bercak kuning karena infeksi virus, daun menjadi mozaik karena defisiensi unsur hara. Selanjutnya bercak coklat karena infeksi cendawan. Metode pengendalian OPT tanaman sayuran. Pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis adalah kegiatan budidaya atau bercocok tanaman apapun yang dilakukan dengan tujuan agar populasi HPT tidak menyebabkan terjadinya serangan yang merugikan secara ekonomi. Pengendalian OPT secara kultur teknik mencakup penggunaan atau pemilihan benih atau bibit yang sehat, pengolahan tanah, sanitasi, pemupukan, pengairan, tanam serempak,
rotasi atau pergiliran tanaman dan tumpang sari, dan penanaman tanaman perangkap atau cover crop dan lain-lain. Membiasakan pengendalian OPT secara bercocok tanam dapat merubah paradigma pengendalian OPT. Merencanakan agroekosistem dengan baik dan benar dalam hamparan budidaya sayuran, berarti menciptakan agroekosistem yang mapan dan mampu mengendalikan populasi OPT di bawah ambang ekonomi. Secara otomatis menekan populasi OPT tanpa melakukan pengendalian OPT. Pengendalian hama dan penyakit secara fisik. Pengendalian hama dan penyakit secara fisik umumnya dilakukan orang dengan cara mengambil langsung hama atau bagian tanaman yang terserang hama atau terkena penyakit. Mengambil atau menangkap hama dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan jaring serangga atau perangkap seperti perangkap warna kuning dari lembaran plastik untuk menarik serangga di lahan pembibitan, sehingga serangga kecil dapat melekat dan mati. Metode pengendalikan hama secara alami. Penggunaan repelen berupa tanaman penolak hama. Tanaman penolak hama merupakan tanaman yang tidak disukai oleh beberapa hama oleh karena bau-bauan yang dikeluarkan tanaman tersebut, bentuk dan warna daun atau bunga yang khas yang tidak disukai hama. Sehingga, jika tanaman penolak hama atau repelen tersebut ditanam di sekitar tanaman utama, maka hama akan menjauh dari tanaman utama. Tanaman yang dapat menjadi penolak hama antara lain kenikir, bawang daun, kemangi, serai, tomat, seledri, dan sebagainya. Penggunaan pestisida nabati. Ada banyak bahan nabati yang dapat digunakan sebagai pestisida, seperti air rebusan sisa-sisa tembakau. Caranya, air rebusan sisa-sisa tembakau atau 250 gram per 4 liter air direbus selama 20 menit, ditambah 30 gram sabun dapat mengendalikan penggerek batang jagung, ulat tanah, kutu daun, ulat daun kubis, hama gudang, dan tungau. Bahan nabati yang dapat digunakan untuk pestisida nabati selanjutnya adalah bawang putih atau Allium sativum L. Metode pembuatan pestisida nabati dari bawang putih. Untuk ekstrak bawang putih, bahan yang diperlukan adalah 8 Untuk ekstrak bawang putih, alat dan bahan yang diperlukan adalah 85 gram bawang putih, 50 ml minyak sayur, 10 ml deterjen atau sabun, 950 ml air, alat penyaring, dan botol. Cara pembuatannya, campurkan bawang putih dengan minyak sayur, biarkan selama 24 jam. Tambahkan air dan sabun, aduk hingga rata, simpan dalam botol paling lama 3 hari. Cara penggunaannya, campurkan larutan dengan air dengan perbandingan 1:19. Dengan perbandingan 1:19 atau 50 ml larutan dengan 950 ml air. Kocok sebelum digunakan. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang OPT pada pagi hari. OPT sasaran yaitu ulat, hama penghisap, nematoda, bakteri, cendawan, antraknos, embun tepung. Cara selanjutnya adalah kita memerlukan 2 siung bawang putih, deterjen atau sabun, 4 cangkir air, penumbuk atau blender, alat penyaring, dan botol. Cara pembuatannya, hancurkan bawang putih, rendam dalam air selama 24 jam, tambahkan air dan sabun, kemudian disaring, dan masukkan ke dalam botol. Cara penggunaannya, tambahkan larutan dengan air dengan perbandingan 1:9. Kocok sebelum digunakan, semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi hari. OPT sasarannya adalah cendawan.
Bahan nabati selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk membuat pestisida nabati yaitu bandotan. Metode pembuatan pestisida nabati dari babadotan yaitu alat dan bahannya: ekstrak daun babadotan, 1 liter air, 1 gram deterjen atau sabun. Cara pembuatannya: rajang daun babadotan, rendam dalam 1 liter air selama 24 jam. Kemudian disaring, tambahkan deterjen, aduk hingga rata. Cara penggunaannya: semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi dan sore hari. OPT sasarannya adalah hama secara umum atau banyak hama. Sekian pembahasan hari ini, kita akan sambung materi di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.